Selamat pagi Bapak Ibu, Saudara-saudara dimanapun kita berada pada saat ini. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Kita berjumpa lagi lewat Renungan Harian Toraya edisi Sabtu 20 Mei 2023. Sebelum kita menjalani kehidupan kita hari ini, mari Bapak Ibu Saudara-saudara kita menyerahkan seluruh kehidupan kita ke dalam tangan Tuhan lewat persekutuan kita, di mana kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Kepadamu Tuhan kami naikkan syukur atas berkat yang tak pernah berhenti Engkau nyatakan kepada kami. Di pagi ini Tuhan, kami bersekutu menghampiri kekudusan Tuhan. Dan di dalam persekutuan kami Tuhan, kami membaca dan merenungkan sabda kebenaran-Mu. Kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan memampukan kami untuk dapat memahaminya dan memberlakukannya di dalam sepanjang kehidupan ini. Bersabdalah ya Tuhan, kami siap mendengarkan firman-Mu di dalam nama Yesus Kristus. Itulah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Bacaan firman Tuhan pada saat ini dari Yohanes 16 ayat 16 sampai dengan 24. Ayat yang ke-22 saya akan bacakan firman Tuhan berbunyi, demikian juga kamu sekarang diliputi duka cita, tetapi aku akan melihat kamu lagi dan hatimu akan bergembira dan tidak ada seorang pun yang dapat merampas kegembiraanmu itu daripadamu. Terpuji nama Tuhan. Amin. Judul renungan kita, hidup benar sekalipun menderita. Apa yang Anda rasakan jika orang yang Anda sangat kasihi memberi pesan kepada Anda bahwa sebentar lagi dirinya akan mengalami penderitaan dan siksaan bahkan kematian? Nah, saudara-saudara, kepada murid-muridnya Yesus memberi pesan bahwa tinggal sesaat saja kamu tidak melihat aku lagi dan tinggal sesaat saja kamu akan melihat aku. Pernyataan itu membuat murid-muridnya kebingungan. Apa maksud perkataan Yesus tinggal sesaat lagi? Kemudian Yesus menjelaskan bahwa suatu saat mereka akan bersedih karena kematiannya. Tetapi dunia di sekitar mereka akan bersuka cita. Musuh-musuh akan bersuka cita karena mereka berhasil menyalibkan dirinya. Walaupun demikian, kesedihan yang dirasakan oleh murid-murid tidak akan berlangsung lama karena akan berganti menjadi sukacita. Yesus menggambarkan penderitaan yang akan dialami oleh murid-muridnya ibarat seorang perempuan yang sedang melahirkan mengalami penderitaan yang sangat berat. Tetapi setelah itu ia akan bersuka cita karena seorang manusia telah dilahirkan ke bumi melalui dirinya. Ibu si bayi akan mengalami kesakitan, tetapi ketika bayinya sudah lahir, ia akan bergembira. Yesus menegaskan bahwa penderitaan dan duka cita yang akan dialami akan diubah menjadi sukacita oleh Roh Kudus, karena upah dari duka cita mereka adalah sukacita. Nah, saudara-saudara, beriman kepada Yesus membutuhkan sikap tentang bagaimana bertahan hidup dalam penderitaan karena kebenaran. Penderitaan yang dimaksud Yesus bukan karena dampak dari sebuah kejahatan, tetapi karena begitu beratnya memperjuangkan cara hidup yang benar di hadapan Tuhan. Karena itu, janganlah mengingkari iman kita kepada Kristus, tetapi bertahan, karena pada akhirnya kita akan merasakan sukacita dan damai sejahtera bersamanya. Terpuji nama Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami naikkan kepadamu pada saat ini. Atas waktu yang begitu indah Engkau anugerahkan, di mana kami bersekutu mendengarkan sabda kebenaran-Mu. Mampukan kami Tuhan untuk dapat menerjemahkan firman ini
dalam sepanjang kehidupan kami. Allah Bapa dalam sorga, kami serahkan kehidupan kami hari ini Tuhan. Dalam berbagai aktivitas, tanggung jawab yang Engkau telah anugerahkan bagi kami masing-masing. Engkau memberkati Tuhan dan memberkati kami. Allah Bapa dalam sorga, seluruh hidup kami serahkan ke dalam tangan pengasihan-Mu. Ampunkan salah dan dosa kami di dalam nama Yesus Kristus. Itulah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati.